Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita akan membahas motherboard Intel Z690. Kali ini kita kedatangan dari ASRock, yaitu adalah ASRock Z690 Extreme. Mobo ini adalah mobo yang masih menggunakan RAM DDR4 ya. Harganya juga berkisar antara 4,8 sampai dengan 4,9 juta rupiah. Dan di video kali ini kita akan menandemkan mobo ini dengan Intel Core i9 12900K. Nah, seperti apa sih fitur-fitur yang ditawarkan oleh mobo ini dan bagaimana performanya? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. ASRock cukup unik menggunakan penamaan ekstrim untuk motherboardnya di kelas mid-range, di mana biasanya penamaan ekstrim ini ada di seri high-end. Seri Extreme sebenarnya ada dua SKU. SKU pertama adalah yang sedang kita bahas ini yang pakai RAM DDR4. Dan SKU yang kedua adalah yang sudah pakai RAM DDR5 plus sudah ada antena Wi-Fi. ASRock Z690 Extreme ini sendiri dibanderol di kisaran harga 4,8 sampai dengan 5 jutaan rupiah. Mobo ini didistribusikan di Indonesia oleh PT Astrindo Senayasa dengan memiliki garansi 3 tahun. Sebelum kita bahas speknya, mari kita lihat dulu isi dari paket pembeliannya. Begitu kita buka boxnya, kita akan langsung melihat ada unit motherboardnya. Di bagian bawah terdapat dua kompartemen. Di sebelah kiri terdapat buku panduan manual, CD driver, dan stiker. Lalu terdapat juga buku panduan untuk software dan sebuah bonus unik, yaitu adalah postcard. Di sebelah kanan kita menemukan velcro, lalu ada graphic card holder, 4 buah kabel SATA, kemudian ada baut-baut dan dudukan baut untuk slot M.2 SSD. Terakhir kita menemukan bonus yang keren, yaitu adalah keycaps bertuliskan Extreme. Secara packaging, ASRock memberikan kita paket pembelian yang cukup menarik untuk sebuah mobo di harga segini. Beranjak ke desain, mobo ini secara mengejutkan tidak seperti saudara-saudaranya yang punya tampilan gaming banget. Seri Z690 Extreme ini justru tampil lebih simple dan punya kesan sebagai mobo untuk content creator. Uniknya lagi, ASRock membuat PCB di sebelah kanannya ini kosong. Terdapat ruang kosong selebar 2,5 cm yang hanya diisi oleh lubang baut, nyala RGB bertuliskan Extreme, dan LED troubleshooting di bagian bawah. Entah apa yang dipikirkan ASRock, namun saya pribadi tidak begitu suka karena ujung-ujungnya tulisan Extreme ini akan terhalangi oleh kabel-kabel konektor. ASRock di sini menggunakan 2x8 pin IPS power connector. Lalu untuk slot DIMM-nya terdapat 4 buah slot untuk RAM DDR4. ASRock mengklaim mobonya ini bisa OC RAM sampai kecepatan DDR4 5000+. Untuk mengetahui merek RAM mana saja yang support, teman-teman mesti cek menu memori QVL di website resminya. Untuk fan header, terdapat 3 buah fan header di bagian atas, 1 di bagian kanan bawah, 1 di bagian bawah, dan 2 slot lagi di bagian tengah motherboard. Terdapat total 7 buah fan header yang bisa kita akses. Sedangkan untuk RGB headernya, terdapat 4 buah, 2 buah eRGB header 3 pin di bagian kanan atas, dan 2 buah lagi di bagian bawah mobo, di mana satu headernya ini adalah RGB header 4 pin. Di bawah konektor 24 pin, kita akan menemukan satu buah konektor USB Type-C 3.2 Gen 2x2 dan USB Type-A 3.2 Gen 1 untuk front panel. Satu konektor untuk USB-A-nya ini terdapat satu buah lagi di bagian bawah. Di bawah konektor USB front panel tadi, kita akan menemukan 6 buah slot SATA yang kesemuanya menghadap ke samping. Terdapat 2 buah slot SATA lagi di bagian bawah, sehingga total kesemuanya mencapai 8 buah slot. Di bagian ujung kanan bawah ini, kita akan menemukan LED troubleshooting yang sayang sekali belum berbeda warna. Kita akan kesulitan melihat lampu indikator mana yang menyala karena semua lampunya berwarna merah. Lalu untuk audionya, mobo ini sudah menggunakan Realtek ALC1220 audio codec yang terintegrasi dengan software Nahimic.
Kita lanjut ke slot ekspansi. Uniknya, Mobo ini punya 3 buah slot PCI Express x 16 dan hanya terdapat satu slot PCI Express kecil saja yang punya satu LAN. Ketiga slot ini support multi GPU dan memiliki sertifikasi AMD Crossfire X. Untuk konfigurasinya sendiri, jika GPU dipasang di slot pertama, maka 2 buah slot PCIe yang ada di bawahnya akan menggunakan konfigurasi x4 dan x4. Sedangkan untuk slot M.2, Mobo ini menyediakan 3 buah slot M.2 untuk SSD dan 1 buah slot M.2 untuk Wi-Fi. Untuk slot M.2 ke-1 dan ke-3 ini bisa support SSD NVMe PCIe Gen 4x4 atau ASRock menyebutnya sebagai Hyper M.2 socket. Untuk slot M.2 yang kedua ini hanya support SSD NVMe PCIe Gen 3x4 saja dan bisa juga dipasangin SSD SATA. Namun jika pakai SSD SATA, maka slot SATA yang ketujuh yang ada di bawah ini akan tidak berfungsi. ASRock menyebut slot M.2 yang di tengah ini sebagai Ultra M.2 socket yang spesifikasinya di bawah Hyper M.2 socket. Lalu untuk I/O back panelnya, Mobo ini ternyata masih menyediakan slot PS2 port dan sayang sekali jumlah USB Type-A-nya hanya 5 buah saja. Terdapat juga tombol BIOS flashback di bagian atas. Terdapat cetakan port untuk antena Wi-Fi walau tidak terdapat dalam paket pembelian pada Mobo ini. Next, kita akan bahas VRM-nya. Kita perlu membuka back panel cover yang di samping ini untuk dapat membuka heatsink VRM-nya. Namun, ada baut yang tidak bisa kami buka sehingga kami kesulitan untuk melepas heatsink VRM-nya. Berikut adalah penampakan heatsink VRM-nya jika kita lihat dari sisi bawahnya. ASRock bilang Mobo ini menggunakan skema 13 power phase. Jumlah phase-nya ini cukup banyak untuk Mobo di harga 5 jutaan. Awalnya kami sempat ragu, tapi begitu kami lihat voltage controllernya, Mobo ini menggunakan RAA229131. Wow, ini adalah voltage controller terbaru dari Renesas yang dapat mengakomodir sampai 20 power phase. Voltage controller ini juga digunakan di Mobo high-end brand lain seperti Aorus Z690 Master ataupun Asus Z690 Maximus Hero. So, dengan adanya controller tersebut, Mobo ini dapat memiliki 13 power phase yang berjalan secara direct tanpa menggunakan doubler ataupun melalui mekanisme coupler. 12 phase untuk V-Core dan 1 phase untuk iGPU, di mana 2 phase di bawahnya ini untuk VCC-in yang punya voltage controller sendiri. Untuk MOSFET V-Core dan iGPU-nya, Mobo ini menggunakan ESL9936060A yang merupakan MOSFET kelas mid-range. Overall, VRM-nya ini menurut kami cukup wah untuk Mobo di budget 5 jutaan jika kita bandingin sama Mobo Z690 DDR4 dari brand lain. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengujian performa. Di sini kami menggunakan prosesor Alder Lake terkencang, yaitu adalah Intel Core i9 12900K yang memiliki 16 core dan 24 thread. Kita akan tandem prosesornya dengan I/O water cooling terbaru dari Cooler Master, yaitu Cooler Master PL240 Flux. Ini adalah spek PC lengkap yang kita gunakan dalam pengujian ini. Semua pengujian yang dilakukan ini berada dalam kondisi default. Kami tidak merubah settingan apapun pada BIOS kecuali untuk mengaktifkan profile XMP pada RAM-nya. Kami juga tidak begitu sempat untuk mengulik BIOS-nya. Namun yang jelas, teman-teman yang beli Mobo ini wajib update BIOS terlebih dahulu karena BIOS pertama bawaan Mobo ini seringkali gagal booting. Begitu saya update BIOS-nya ke versi 3.04, barulah Mobo ini bisa booting lancar tanpa kendala. Bisa kita lihat bagaimana penampakan Mobo ini ketika sudah berada di dalam casing. Terdapat lampu RGB di bagian belakang PCB sehingga pantulan cahayanya bisa terlihat dengan baik. Sayang, tulisan Extreme-nya ini tidak begitu terekspos karena terhalang oleh kabel-kabel konektor. Sayang sekali, saya hanya sempat ngetes prosesor Core i9 12900K-nya sebentar saja, so pengujian kita di sini tidaklah banyak. Di pengujian pertama, kita akan coba lihat skor Cinebench R20-nya. Skor multicore-nya di sini mencapai 10.200-an poin dan single core-nya mencapai 769 poin.
baik skor multi-core dan single core-nya ini sangatlah fantastis, terutama untuk single core performance-nya. Skornya ini naik lebih dari 150 poin dibandingkan Core i9 11900K di generasi sebelumnya. Lalu di pengujian kedua, kita coba lihat konsistensi performanya dengan menjalankan Cinebench R20 sebanyak 10 kali berturut-turut. Hasilnya, skor multicore rata-rata berada di kisaran 10.100 sampai dengan 10.200-an poin. Dalam pengujian ini, skornya cenderung stabil, di mana pada running ke-10 sempat turun dikit ke 10.050-an poin. Di pengujian ketiga adalah pengujian suhu VRM. Kita akan siksa Core i9 12900K-nya dengan menjalankan rendering animasi berat di Blender yang juga menggunakan instruksi FVX. Kami tes rendering selama 35 menit di suhu ruangan ber-AC 25 derajat Celcius di casing tertutup Cooler Master MB540. Pada saat rendering, clock speed Core i9 12900K-nya ini sangatlah tinggi, mencapai 4,88 GHz P-Core. Wow, ini sih asli kenceng banget. Clock speed setinggi ini dapat berjalan pada saat menjalankan instruksi FVX. Clock speed segini tentu lebih tinggi dibandingkan dengan Intel Core i9 di generasi yang lalu pada saat menjalankan skenario yang sama. 4,8 GHz P-Core ini anteng, nggak turun-turun selama lebih dari 35 menit rendering. Untuk E-Core-nya sendiri berada pada kecepatan 3,7 GHz E-Core. Clock speed-nya ini di bawah maksimum speed E-Core-nya yang sebenarnya mampu mencapai 3,9 GHz. Namun saya kurang tahu apakah pada skenario FX berat ini all E-Core-nya bisa turun ke 3,7 GHz. Saya pribadi tidak begitu tahu apakah clock speed Core i9 12000K yang ada di pengujian ini berjalan normal atau tidak, karena saya sendiri belum pernah coba prosesor ini di mobile lain. Saya juga belum pernah lihat orang lain menjalankan Core i9 12900K pada instruksi FVX berat seperti ini. Namun menurut saya, clock speed segini udah sangat-sangat kencang jika kita bandingin dengan Intel Core generasi ke-10 ataupun ke-11. Untuk suhu VRM-nya sendiri, tidak terdapat sensor panas VRM yang terbaca di HW Info, so saya mesti mengukurnya manual dengan termometer infrared dari belakang PCB MOSFET V-Core-nya. Suhu pada MOSFET V-Core yang paling panas justru berada di bagian VRM yang di atas. Suhu maksimumnya mencapai 70 derajat Celcius. Suhu segini menurut kami sangatlah normal, apalagi kita menggunakan prosesor sekelas Core i9 12900K. Kesimpulannya, Mobo ini adalah Mobo Z690 tipe DDR4 yang menurut kami cukup worth it untuk harganya. Saya suka dengan spesifikasi VRM-nya yang sudah cukup baik untuk sebuah Mobo di range harga segini. Hal ini tentu sangatlah berbeda dengan Mobo ASRock lain yang selama ini kita kenal di generasi sebelumnya. Selain itu, ASRock Z690 Extreme ini juga memberikan bonus-bonus keren seperti graphic card holder ataupun custom keycaps. Walau masih ada PR kecil yang mesti ASRock perhatikan seperti lampu LED troubleshooting-nya yang hanya punya satu warna, penempatan nyala RGB-nya yang agak mubazir, dan Mobo ini sayang banget belum dikasih antena Wi-Fi. Namun secara overall, di budget 4,8 sampai dengan 5 jutaan rupiah, Mobo ini tetap punya nilai jual yang sangat menarik. Oke, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.